bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita yang seperti apa? Pada tahun-tahun belakangan ini, itu termasuk mungkin tahun 2024 ini, dirilis daftar negara yang paling berbahagia. Dan seperti biasanya, yang ranking 1 itu Finlandia. Lalu disusul Denmark, Islandia, dan Swedia. Itu 4 besar negara yang paling berbahagia. Lalu nanti ada Israel, itu nomor 5 negara paling berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang Anda bayangkan ketika ini ada negara-negara paling berbahagia begini? Apakah orangnya penuh senyum begitu? Mungkin kita akan terkejut bahwa di negara-negara yang paling bahagia ini ada sesuatu yang aneh. Karena apa? Tadi kalau Islandia itu nomor 2 paling bahagia, tapi tahukah Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa Islandia itu negara paling banyak mengkonsumsi obat penenang? Lalu, Swedia tadi di negara paling bahagia itu nomor 4, dan dia obat penenangnya nomor 6 di dunia itu. Finlandia yang nomor 1 paling bahagia di dunia itu, obat penenangnya nomor 11 di dunia. Lalu Denmark tadi nomor berapa tadi? Nomor 3, nomor 2, itu obat penenangnya nomor 12. Inikah yang disebut berbahagia? Inikah yang disebut bersukacita?
Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita ini adalah pilihan. Mengapa pilihan? Ketika Paulus mengatakan kata-kata ini, saudara-saudari, dia mengatakan kepada jemaat di Filipi itu ketika dia sedang di penjara. Jelas keadaan Paulus di penjara itu bukanlah keadaan yang menyenangkan. Dan bahkan ketika dia sedang di penjara ini, ada kemungkinan dia akan segera dihukum mati. Dengan demikian, seruan bersukacitalah yang ditujukan kepada jemaat di Filipi ini bukan seruan tentang perasaan nyaman atau tidak nyaman. Ini bukan soal senyum sepanjang waktu, tetapi ini soal pilihan. Lingkungan di luar Paulus, di luar dirinya, juga lingkungan di luar jemaat di Filipi, itu lingkungan yang menantang, tidak selalu menyenangkan. Tetapi mereka, Paulus punya pilihan untuk tetap bersukacita. Orang-orang di Filipi tetap punya pilihan untuk bersukacita. Paulus melanjutkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sukacita itu memungkinkan orang untuk menunjukkan kebaikan hati, demikian pula sebaliknya, kebaikan hati itu memungkinkan orang untuk merasakan sukacita. Ada sebuah survei, jadi ada beberapa orang itu disuruh memilih 10 orang yang paling mereka kenal. 10 orang. Dan dari 10 orang ini, orang-orang ini disuruh untuk mencari atau mencatat siapakah di antara mereka ini, yang 10 ini yang paling berbahagia, atau yang juga tidak bahagia dari 10 orang yang mereka kenal. Lalu dari yang berbahagia dan tidak bahagia itu, mereka harus mencari lagi yang berikutnya adalah, coba dilihat, mana di antara mereka ini yang egois dan yang tidak egois. Yang egois itu ya dia akan mengerahkan segala sesuatunya untuk mengejar bahagianya sendiri. Dan gak peduli dengan kebahagiaan orang lain. Dan ya hasilnya cukup mengejutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka yang dapat label bahagia itu biasanya dapat label tidak egois. Sedangkan mereka yang egois itu nanti akan sangat sulit untuk berbahagia. Jadi kebaikan hati itu bisa mendatangkan sukacita ternyata. Lalu Paulus juga mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya khawatir, Bapak Ibu khawatir, saudara-saudari khawatir tentang banyak hal begitu. Jangan lupa nanti 2025 ada tambahan pajak nanti. Jadi khawatirnya mungkin akan tambah sedikit mungkin. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan rasa khawatir itu sama sekali. Sepenuhnya itu tidak bisa hilang begitu. Tetapi kalaupun khawatir, itu Tuhan mengatakan khawatirlah untuk sesuatu yang memang layak dikhawatirkan. Khawatirlah bukan untuk sesuatu yang remeh. Khawatirlah untuk sesuatu yang memang ini berharga. Dan apakah itu? Itu tak lain tak bukan adalah keselamatan kita sendiri. Karena Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Khawatirlah akan kerajaan Allah.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bagimu, bersukacitalah. Saudara-saudari, bagi kita ungkapan Paulus ini rasanya tidak realistis. Lebih mungkin kalau Paulus itu mengatakan bersukacitalah sekali waktu. Itu lebih mungkin bagi kita. Atau bersukacitalah kalau ada kesempatan. Atau juga bersukacitalah kalau keadaannya lagi baik gitu. Itu lebih mungkin begitu. Tapi Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bagaimana hal itu mungkin? Paulus memberikan kata kuncinya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Sukacita yang dimaksudkan Paulus ini tidak ditemukan kalau dalam bacaan Injil tadi, itu pada pakaian. Maka tadi disuruh membagi pakaian. Tidak ditemukan pada enaknya makanan. Tadi makanan disuruh membagi tadi. Juga tidak ditemukan sukacita yang semacam ini itu pada pendapatan. Maka tadi dikatakan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apalagi kalau itu dengan merampas tadi dikatakan begitu. Tidak ditemukan di sana. Tetapi itu ditemukan di dalam Tuhan. Kata Paulus di dalam doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur. Paulus mengatakan itu tadi. Sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudari, ketika misi ke Tiongkok dibuka, itu ada awam-awam yang berangkat ke sana. Ada sepasang suami istri yang namanya Taylor dan istrinya bernama Maria. Taylor ini kehilangan istri tercintanya sesudah 12 tahun menikah. Meninggal istrinya. Lalu Taylor menulis surat kepada ibunya yang kurang lebih berbunyi begini. Hanya Tuhan yang tahu arti istri saya bagi saya. Dia seperti cahaya mata saya. Dia seperti sukacita hati saya. Dan Tuhan melihat bahwa baik untuk mengambil dia. Tentu ini baik pula bagi saya. Selanjutnya saya akan bekerja keras dan menderita sendirian. Namun aku tidak sendirian, karena Tuhan lebih dekat kepadaku daripada sebelumnya. Dulu aku terbiasa menceritakan semuanya kepada istriku. Sekarang aku harus menceritakan semua kesedihan dan kesulitan kepada Tuhan. Aku sekarang belajar untuk berjalan lebih sedikit dengan pikiran saya. Aku sekarang belajar berjalan lebih sedikit dengan penglihatan saya. Dan aku sekarang belajar untuk berjalan lebih banyak dengan iman saya. Orang ini masih bisa bersyukur, bersukacita dalam keadaan yang semacam itu. Dan semuanya itu dimungkinkan karena itu dia bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudari, kata-kata Paulus untuk bersukacita tidak hanya ditujukan kepada jemaat di Filipi, tetapi ditujukan juga kepada semua orang di dalam gereja ini. Kepada saya dan Anda sekalian. Sukacita di dalam Tuhan. Seperti kemarin ada orang yang bercerita di dalam kursus kitab suci, itu ada yang bilang, Romo, ketika saya mengarahkan hati saya dalam keheningan kepada Tuhan, di dalam doa, itu semuanya terasa tenang, semuanya terasa damai. Tetapi ketika saya melupakan Tuhan, mulai melupakan Tuhan, itu kekhawatiran mulai datang melanda sekali lagi. Saudara-saudari, mari pada hari ini kita diundang untuk bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.